Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap? Halo, sudah siap, Ustaz? Baik, saya buka dulu ya. Iya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan laksanakan ujian bersama yang merupakan ujian hasil dari laporan praktik dakwah sosial yang telah dilakukan. Nanti akan saya buka terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan presentasi Mas Santri. Tidak perlu lama-lama, mungkin sekitar 5 menit atau 7 menit, ya, tidak perlu lama-lama. Kemudian dilanjutkan pembacaan revisi dan terakhir adalah pengumuman kelulusan. Maka untuk mempersingkat waktu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka ujian saya nyatakan dibuka. Berikutnya saya persilakan kepada peserta untuk melakukan presentasi. Waktu saya persilakan. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, sekarang puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Dan salawat salam tercurahkan juga kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada seluruh keluarganya, semua sahabatnya, dan juga umatnya termasuk ke dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon izin Ustaz untuk menyaksikan laporan PDS yang telah Anda lakukan dengan izin Allah. Latar belakangnya adalah kenapa melakukan PDS untuk syarat lulusan. Yang kedua, ingin mengamalkan ilmu. Yang ketiga, ingin kontribusi dalam dakwah. Dalam hal ini, Ana mengajar di Sekolah Amalia Cibinong, kontribusi dalam dakwah pendidikan. Adapun tujuan PDS adalah tujuan untuk mahasiswa. Yang pertama, pengembangan ilmu agama. Yang kedua, melatih skill atau keterampilan berdakwah. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian serta kepekaan sosial, dalam hal ini dalam bidang pendidikan. Tujuan untuk masyarakat umum atau pendidikan atau sekolah tempat anak PDS dan lingkungan sekitarnya. Yang pertama, penyebaran dakwah atau nilai-nilai Islam. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat, masyarakat sekolah maupun masyarakat di luar sekolah. Yang ketiga, penguatan silaturahim antara elemen umat Islam yang ada di sekolah, pemangku kebijakan, ataupun yang ada di luar sekolah. Nah, berikutnya adalah jadwal mengajar. Alhamdulillah, Anda sebagai wali kelas 10 SMA Ikamalia, dan ini jadwal untuk kelas 10, bukan jadwal untuk mengajar guru. Jadi di sini dari jam 6.45 sampai 7.15 itu semua siswa wajib sholat duha dan amal surat, dibimbing oleh wali kelas masing-masing atau ustadz dan ustazah. Jam 7.15 sampai jam 8.20 itu wajib tahfiz semuanya, dari kelas 7 sampai kelas 12 SMA, bersama dengan wali kelas masing-masing. Lalu jam 8.20 sampai jam 9 itu semua siswa wajib mengikuti yang namanya kegiatan pagi. Kalau setiap hari Senin upacara, dan setiap hari Selasa itu karate, kebetulan anak PJ karate, di hari Selasa melatih semua siswa ikhwan, karena ikhwan dan akhwat dipisah, berjauhan jarak tempatnya, meskipun bukan boarding school. Lalu di hari Rabu sampai jam 9 itu ada latihan berbaris atau pramuka. Hari Kamis adalah olahraga, dan hari Jumat tidak ada kegiatan pagi. Nah, mulai belajarnya dari jam 9 sampai nanti jam 10.10. 10.10 ada waktu makan pagi. Jam 10.10 sampai jam 12 itu ada belajar. Jam 12 sampai jam 13 isoma. Lalu jam 13 sampai jam 13.50 belajar lagi. Lalu jam 13.50 sampai jam 3 itu ada namanya kegiatan siang. Diisi oleh hadis, tahsin, bilingual, dan lain-lain.
Kebetulan Ana untuk yang siangnya mengajar untuk bahasa Arab atau untuk tahsin di hari Rabu. Lalu setelah sholat asar, masuk lagi untuk, ibaratnya penutupan bersama wali kelas. Al-Masrootnya bergabung di masjid. Adapun untuk jadwal Ana mengajar, per orang berbeda-beda. Untuk jadwal mapelnya, Ana setiap hari Senin bisa tertera di sini, Ana mengajar akhwat, 9B akhwat tahsin, jam keduanya tadi Ana sebutkan, ngajar di 7B akhwat tahsin, jam 3-nya kosong, jam keempatnya setelah ba'da zuhur Ana mengajar, akhwat tahsin. Ini jadwal mengajar Ana selama seminggu. Adapun di luar jadwal mengajar, Ana mengajar jam tambahan untuk, siswa persiapan untuk masuk ke LIPIA Jakarta. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dari jam 4 sampai jam 5. Adapun hari Selasa dan Kamis dari jam 4 sampai maghrib ada pembinaan dari yayasan. Ini dokumentasi, selama melakukan pengajaran di Sekolah Islam Amaliyah. Dan di sebelah kanannya ini ada penyerahan, tahsin ijazah matan tuhur atfal kepada ukhti aulia. Dan yang paling kiri yang memakai ciput warna putih itu ada ukhti Rufaifa, beliau matanya buta. Masya Allah barakallah, tetapi beliau sudah, hafal Al-Quran dan beliau juga sedang menghafal matan tuhur atfal. Dan beliau juga ikut kelas jam tambahan bahasa Arab. Dari mulai kemarin beliau sedang ada di Filipina untuk ikut lomba IT di tingkat internasional. Jadi sekolah kami sekolah inklusi, di antara mereka ada yang matanya melihat dan mata hati, dan juga di antara mereka ada yang tidak bisa bicara, tapi bisa tahfiz juga, dan juga ada ADHD dan lain-lain. Nah ini kegiatan sedang salat duha, yang atas, yang bawahnya sedang tahfiz. Lalu yang berikutnya adalah hasil konkret dan kontribusi. Yang pertama, ada satu siswi telah mendapatkan ijazah matan tuhut atfal. Yang kedua, ada berapa siswa telah hafal 1 juz. Yang ketiga, peminat jam taman bahasa Arab semakin bertambah. Yang berikutnya, alhamdulillah, para siswa mulai mengenal apa itu matan, khususnya matan tuhut atfal. Yang berikutnya, para siswa belajar tahsin senang sekali dikarenakan disediakan dengan metode variasi, di antaranya dengan nasyid dan lain-lain. Dan berikutnya lagi, kontribusinya adalah markas Nurul Sunnah. Semoga Allah memberkahi, mahat kita dan memberkahi semua para asatidnya, semakin dikenal di lembaga kami, Sekolah Islam Amaliyah, maupun di luar Sekolah Amaliyah. Analisis dan refleksi, yang pertama, ketika kami mengajarkan beberapa, materi di sela-sela pelajaran tahsin, bahasa Arab, dan lain-lain, kami menyelipkan materi tauhid, penguatan akidah kepada diri kami. Dan juga tak pula juga kami mengajarkan materi fikih di sela-sela pembelajaran. Dan berikutnya ada beberapa siswa inklusi. Karena sekolah kami sekolah inklusi, jadi teman-teman yang berkebutuhan khusus diterima di sekolah kami. Jadi ada yang tadi tidak bisa melihat dengan mata atau dengan hati, ada yang tidak bisa bicara tapi ikut belajar tahfiz, ada juga yang mohon maaf semacam Down syndrome tapi dia hafal Al-Quran beberapa surat atau juz dan lain-lain. Sultannya adalah ketika menghadapi anak inklusi yang suka tantrum atau tanda kutip tidak bisa mengontrol emosi, dan itu yang kesusahan dan kendala. Tapi kalau Allah mengizinkan mudah, jadi mudah insya Allah. Lalu yang berikutnya adalah pentingnya ruhiyah pendidik, karena kalau ruhiyah pendidik atau pendidiknya tidak dekat dengan Allah, maka Allah tidak akan bantu, maka pendidikan tersebut tidak bisa berjalan dengan baik, karena sejatinya tanpa bantuan dari Allah kita nggak bisa apa-apa dan bukan apa-apa. Yang berikutnya adalah keterampilan dan tantangan. Nah, alhamdulillah semakin terasah skill mengajarnya, apalagi di SMP sampai SMA, dan terlebih lagi ada anak berkebutuhan khusus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya, semakin memahami tentang dakwah di dunia pendidikan. Jadi Masya Allah, dakwah di dunia pendidikan itu sangat luar biasa. Butuh keteladanan dan juga lain-lain. Yang berikutnya, semakin paham bahwa menjadi guru itu bukan hanya transfer ilmu, tapi lebih dari itu, yang sangat luar biasa. Berikutnya, tantangannya adalah ada siswa inklusi, yang kadang bukan kita mengajar, tapi kita malah belajar dari mereka. Misalnya mereka tidak bisa melihat, tapi mereka semangat belajar bahasa Arab dan belajar untuk menghafal.
Mereka tidak bisa mengerti bahasa pada umumnya, tapi mereka bisa mengajarkan kita tentang bahwa ternyata Allah Azza wa Jalla memberikan kelebihan kepada mereka, yaitu dengan mudahnya sekali menghafal. Yang berikutnya adalah eh, kendalanya saat ini Ana sedang masa pengobatan, jadi tidak bisa maksimal dalam mengajar karate ataupun lain-lainnya. Nah, kesimpulannya adalah program dakwah sel ini diselenggarakan oleh Markas Sunnah Jombang di SMP dan SMA Tamali Cibinong sebagai tugas akhir untuk meraih gelar Diploma satu, atau lebih penting lagi adalah untuk terciptanya para dai untuk dakwah di dunia pendidikan ataupun di luar dunia pendidikan. Dan alhamdulillah Mas Ati telah berhasil mengamalkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan di Markas Nur Sunnah dalam bentuk kegiatan nyata di lapangan, real atau langsung terjun ke lapangan, di mana kita ketahui kadang apa yang kita dapat dari bangku kuliah tanpa ada skill atau keterampilan dan juga tanpa ada terjun langsung ke lapangan, itu biasanya perbedaan antara fakta lapangan dengan ilmu yang kita dapat itu lebih bagus ketika langsung terjun ke masyarakat agar kita langsung merasakan dakwah dan bisa langsung dengan masyarakat atau dengan uh, para siswa. Dan alhamdulillah manfaat bagi siswa-siswi itu meningkatkan pemahaman tajwid, agama, dan lainnya. Nah, pencapaiannya adalah dengan PDS ini dalam bidang tahfiz, tajwid, dan bahasa Arab di sekolah kami, alhamdulillah dengan izin Allah semakin meningkat. Berikutnya adalah meningkatkan kemampuan siswa dalam menghafal dan membaca Al-Quran. Yang berikutnya adalah bisa sinergi dengan sekolah kami, mudah-mudahan ke depannya bisa kerjasama dengan Markas Nurul Sunnah. Yang berikutnya adalah meningkatkan kemampuan Mas Santri. Program ini memberikan kesempatan bagi kami, terutama buat Anda yang banyak kekurangannya dan banyak butuh bimbingan dari para asatidz dengan izin Allah. Jadi alhamdulillah bisa terasah kemampuan skill berdakwahnya. Saran untuk program pada masa datang adalah dengan tema yang menarik, metode yang kreatif, dan juga memanfaatkan teknologi. Karena tak dipungkiri sekarang kita masuk ke dunia digital. Untuk SMP dan SMA Tamalia adalah diharapkan bisa lebih melibatkan Mas Santri, berkolaborasi dengan masyarakat di luar sekolah, lalu membuat program baru untuk pengembangan masyarakat di sekitar sekolah. Adapun untuk kampus, semoga Allah memberkahi Markas Nurul Sunnah ke depannya untuk jenjang S1 yang Markas Nurul Sunnah adakan. Jadi ada namanya program pengindukan ijazah. Beberapa waktu lalu kami dapat tawaran untuk pengindukan ijazah ke negara Mali, di mana biaya sangat terjangkau sekitar 5 juta. Itu ijazah yang non formal bisa diakreditasi di negara Mali dengan beberapa jurusan, diantaranya fikih dan usul fikih. Karena ada sahabat kami lulusan Kusa atau Safa di Mesir, beliau pengidukannya ke negara Mali ataupun ke beberapa negara diantaranya Yaman. Jadi insya Allah agar kedepannya ijazah yang dikeluarkan oleh Markas Nurul Sunnah, semoga Allah memberkahi markas kami, bisa diakui dan legal secara pemerintah dan bisa setara dengan pengindukan dengan negara-negara asing. Bisa pengindukan ke negara Mali, ke negara Yaman, ataupun lainnya. Ataupun bisa juga ke pengindukan ke negara kita, beberapa kampus swasta ataupun lainnya. Itu ke depannya, tapi ini hanya pilihan. Dan terakhir, tak ada gading yang tak retak, pasti ada kesalahan, kekurangan di sana sini, ataupun khilafan selama proses belajar ataupun presentasi ini. Anda pribadi mengucapkan minta ampun pada Allah, Rabb Alam yang Maha Pengampun, Maha Esa, Maha Agung. Semoga Allah memberikan taufik hidayah pada diri ini. Kemudian minta maaf kepada mudir dari Markas Nurul Sunnah karena sudah banyak merepotkan, dan juga kepada para asatidz. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah buat kita semua, dan semoga Allah memberkahi Markas Nurul Sunnah semakin berkembang, Allah ridhoi, dan terus sampai nanti profesional, sampai bisa bikin lembaga formal, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Eh, Bisa tolong yang itu saya kirimkan di WA itu, tolong dibuka filenya. Iya, Ustaz.
Sudah, Ustaz. Ya, jadi ada beberapa hal yang perlu direvisi ya. Yang pertama, jumlah halamannya masih kurang ya. Jadi jumlah halaman itu minimal berapa? 75, Ustaz. Ya, dan itu dihitung mulai pendahuluan latar belakang itu bab 1 sampai di bab 4 pada bagian kesimpulan dan saran. Nah, itu semuanya harus 75. Tidak tidak termasuk sampul, daftar isi atau lampiran-lampiran tidak termasuk ya. Tapi itu yang pertama. Kemudian coba ke bawah pada lembar pengesahan. Nah, ini belum ada stempelnya ya. Nanti silakan ditambahkan stempelnya lembaga. Terus lembar pengesahan tidak perlu diberi frame kotak seperti itu. Nah, itu dihapus saja nanti ya, tidak perlu di kotak seperti itu. Kemudian halamannya belum ada ini yang tengah bawah itu. Halamannya belum ada. Jadi lembar pengesahan ini mulai halaman 1 angka Romawi. Jadi I besar huruf kapital ya. Baik, bisa lanjut ke bawah. Ya, yang lain nanti ditambahkan semua ya halaman-halamannya. Kemudian pada bagian daftar isi, nah di atas itu tidak perlu ditulis judul ya, itu dihapus nanti. Kemudian yang lain diberi penomoran halaman itu. Ya, lembar pengesahan halaman berapa, itu daftar isi halaman berapa, segala macam ya. Iya, Ustaz. Terus lanjut ke bawah daftar gambar juga sama, nanti diberi penomoran. Daftar lampiran itu sama juga diberi penomoran, kemudian agak dijaga apa agak diberi jarak ya antara judulnya daftar lampiran dengan eh, beberapa di situ yang seperti nomor 1 SK persetujuan PDS itu diberi jarak agak lebar sedikit ya nanti. Iya, Ustaz. Saya bisa lanjut. Nah, yang di bagian latar belakang silakan diluruskan nanti. Jadi paragraf yang ada di bawah itu, nah itu silakan diluruskan dengan angka atau nomor yang ada di atasnya. Jadi 1.1 itu lurus nanti di sebelah kiri ya. Oh, iya, Ustaz. Tapi yang lain juga sama, nanti pada umumnya sama. Silakan diluruskan sendiri, ditata. Bisa lanjut saja. Nah, seperti ini. Nah, koreksinya banyak di tata letak ya. Silakan dirapikan nanti tata letaknya. Iya, Ustaz. Baik, kemudian berikutnya yang itu di jadwal kegiatan lebih baik dibuat tabel saja ya. Iya, Ustaz. Insya Allah, Ustaz. Baik, bisa lanjut. Nah, ini pada bagian ini pertama diluruskan. Kemudian font-font yang tidak sesuai, fontnya seharusnya kan menggunakan Arial. Ini ada beberapa font yang tidak Arial ya. Apa ini Times New Roman kalau nggak salah ya. Oh, iya, Ustaz. Nah, ini nanti diganti. Kemudian tabel, penulisan judul tabel nanti diperbaiki ya. Oh, siap, Ustaz. Insya Allah. Disesuaikan dengan panduan. Jadi ini misalnya ada di beberapa ini, bab 3 ya. Iya, Ustaz. Bab 3 tabel yang pertama berarti ditulis tabel 3.1. Artinya tabel 3.1 itu tabel ini ada di bab 3 dan merupakan tabel yang ke satu. Tabel yang pertama yang ada di bab 3 begitu. Oh, Ya, iya, Ustaz. baru di bawahnya ditulis judulnya apa indikator visi. Seperti itu contohnya. Paham ya? Ah, siap, Ustaz. Insya Allah, Ustaz. Kemudian di bawahnya tabel itu harus ada sumber ya. Ini yang saya lingkari harus ada sumber. Nah, ini pertanyaan saya ini tabelnya ambil dari lembaga atau buat sendiri tabelnya? Ini buat sendiri, Ustaz. Oh, buat sendiri. Kalau buat Iya. sendiri berarti sumbernya adalah sumber titik dua data diolah begitu. Oh, iya, Ustaz. Ya, sesuaikan dengan panduan. Sudah ada contohnya di panduan. Kalau dia ambil dari lembaga ya ditulis sumber titik dua terus nama lembaga begitu. Oh, siap, Baik, Ustaz. Siap. bisa dilanjut. Nanti yang lain ditata lagi ya, dirapikan lagi ya tata letaknya. Insya Allah, Ustaz. Iya. Sip, bisa dilanjut. Nah, tabel-tabel yang lain juga sama. Nanti disesuaikan seperti tadi. Lanjut.
Font-font yang masih belum sesuai juga disesuaikan ya. Oh, siap Ustaz, insya Allah Ustaz. Baik, lanjut. Di sini memang tidak saya coret tapi nanti diperbaiki. Nah, seperti ini sebentar tadi yang nah pada bagian gambar, jika ada gambar maka ditulis ya keterangan gambar sama sumber gambar. Jadi di bawah gambarnya di sebelah kiri, bawah sebelah kiri ditulis gambar berapa gitu. Ini kebetulan kan ada di bab 3 ya. Iya Ustaz. Nah, berarti gambar 3.1. Maksudnya gambar ini ada di bab 3 dan merupakan gambar yang ke satu yang ada di bab 3 gitu ya. Gambar Oh, 3.1.2 apa gambar apa? Ini kan gambarnya Profesor siapa? Abdurrahim, Syekh Abdurrahim gitu kan. iya Ustaz. Kemudian sumbernya ditulis di bawahnya sumber dari mana itu ya. Ah, siap Ustaz, insya Allah Ustaz. Bisa dilanjut. Nah, gambar-gambar seperti ini nanti juga sama ya. Oh, siap Ustaz, iya Ustaz. Ini Tuhfatul Atfal ya. Ah, iya Atau apa Ustaz. ini? Nah, iya. Iya, Bisa lanjut. Terus tulisan foto kegiatan itu kan masuk berapa? Masuk poin 3 titik berapa saya lupa. 3.3 kalau nggak salah ya. iya Ustaz. Nah itu ditaruh di sebelah kiri begitu. 3.3 titik apa foto kegiatan gitu. Kemudian yang dibawa gambar seperti yang saya katakan tadi. Ini gambar keberapa di bab 3 gitu. Jadi bukan ditulis gambar satu bukan. Tapi misalnya gambar 3 titik. Ini tadi kan gambar yang kedua ya. Gambar ini. Setelah yang pertama tadi fotonya Syabdur Rahim tadi. Ya. Oh, Iya, ada yang ini sih, ada yang Tuhfatul Atfal juga ya. ah, iya Jadi Ustaz. ini nanti yang keberapa di bab 3 gitu. Jadi 3 titik berapa gitu. Paham ya? Ah, paham Ustaz, insya Allah Ustaz. Nah, terus baru keterangannya foto bersama Dewan Guru. Baru di bawahnya diberi sumber. Sumbernya apa? Ini fotonya sendiri ya, ambil foto sendiri ya. Ah, iya Ustaz. Berarti nanti ditulis sumbernya apa? Data diolah ya. Data diolah. Nah, sahih. Nah, nanti yang lain juga diperbaiki semua ya. Oh, siap Ustaz, insya Allah. Bisa ke bawah, bawah terus. Nah, ini untuk bagian bab 4 ini sudah benar isinya, hanya saja untuk poin-poin itu jangan diberi titik ya, digunakan angka atau huruf ya. Jangan titik, panah, pagar, strip. Nah, itu tidak boleh dihindari ya. Siap Ustaz, insya Allah Ustaz. Nah, tapi nanti yang lain juga diperbaiki. Tapi Ah, bisa siap. lanjut. Nah, ini belum ada stempelnya, nanti dimintakan ya. Oh, iya Ustaz. Terus lanjut. Ini juga belum ada tanda tangan sama stempelnya Ah, iya ya. Ustaz. Terus bagian daftar hadir, nah nanti silakan dilengkapi dulu daftar hadirnya ya. Iya Ustaz. Itu anak Sama lupa Ustaz, lupa ngisi daftar hadis Ustaz. Tapi anak oh selalu ya lupa. nanti nanti diisi ya. Sama Iya Ustaz. bawahnya itu diberi tanda tangan juga apa stempelnya. Oh, siap Ustaz, insya Allah Ustaz. Saya kemudian halaman bawah yang kosong-kosong ini dihapus saja ya. Kosong-kosong ini dihapus saja. Iya Ustaz, insya Allah Ustaz. Tapi mungkin itu saja untuk revisinya. Ada yang mau ditanyakan? Ah, mohon ini aja keikhlasannya sama doanya Ustaz. Mohon maaf Ya sudah. insya Allah. Insya Allah kita Jazakallah. sama-sama saling mendoakan kebaikan ya dalam kebaikan. Ya Allah. Tip. Ada lagi yang mau ditanyakan? Eh, apakah nanti kalau lulus bisa lanjut ke S1 Ustaz? Insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah. Itu aja Ustaz, insya Allah. Itu saja ya cukup ya. Tapi silakan segera direvisi kalau begitu. Lebih cepat, lebih baik ya. Supaya bisa segera mendaftar yudisium nanti ya. Insya Allah Tapi Ustaz.
Eee, Mungkin itu saja, kemudian berikutnya tentu yang ditunggu-tunggu ya, pengumuman kelulusannya ya, Iya, Ustaz, masya berdasarkan apa yang sudah dipresentasikan tadi, yang sudah dipaparkan, dan juga hasil dari laporan karya ilmiahnya tidak banyak kesalahan, hanya saja banyak di tata letaknya saja yang perlu diperbaiki. Secara umum laporannya sudah benar. Jadi, maka kesimpulannya saya luluskan ya. Jazakallah Ustaz, barakallahu fiik Ustaz, Amin wa jazakallahu khairan. Baik, itu saja, eee, jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan maka Ya, Ustaz, kita tutup dengan Ustaz, doa kafaratul ya? apakah ke depannya Markas Nurul Sunnah, semoga Allah memberikan Markas Nurul Sunnah, bisa ini Ustaz, Mhm. pengindukan ke kampus yang lain atau kampus luar negeri Ustaz, untuk ijazah S1-nya Ustaz? Beberapa waktu lalu sudah kami coba untuk itu, tapi begini, untuk pengindukan ke kampus lain biayanya masih cukup mahal, masih menghabiskan ya sekitar 15 juta, ya normal ya S1 segitu ya, tapi masih menghabiskan sekitar 15 juta, dan itu harus ada kelas tambahan 6 bulan lagi, gitu. Siap Ustaz. Iya, Dan negara Mali Ustaz? itu di Indonesia. Siap. Untuk yang luar negeri belum tahu ya, karena begini, kalau pengindukan luar negeri itu hanya mendapatkan penyetaraan di luar negeri, sedangkan di Indonesia tetap statusnya non formal gitu. Iya Ustaz. Sedangkan kan beberapa mungkin ya karena tinggalnya di Indonesia, butuhnya ya di Indonesia begitu. Jadi misalnya butuh untuk mendaftar, untuk mengajar di sekolah dan lain sebagainya. Nah, nanti ketika dicek meskipun sudah pengindukan di Mali misalnya, tetap di Indonesia statusnya non formal begitu. Jadi beberapa universitas luar negeri yang memang di sana sudah terakreditasi, nanti sampai Indonesia statusnya tetap non formal gitu. Nah, saya dulu juga ada beasiswa di, Cina ya saya dulu, Mhm. di sana universitasnya terkenal ya, Guangzhou University itu terkenal dan sudah pasti terakreditasi, bahkan di dunia juga eksis namanya, mengalahkan beberapa kampus formal di Indonesia. Tetapi ketika ijazahnya dibawa ke Indonesia ya tetap statusnya non formal, Oh, gitu. masya Allah. Iya, Mhm. Masya Allah. baik begitu. Jadi kalau mau pengindukan, saran saya ya kalau butuhnya di Indonesia, pengindukannya di Indonesia saja. Nanti Oh, semoga ada yang, eee, terjangkau untuk biayanya, gitu. oh, siap Ustaz, masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Afwan wa jazakallahu khairan. Baik, kalau sudah kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Ya, Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Afwan wa jazakallahu khairan. Saya izin keluar ya. Iya Ustaz, barakallahu fiik Ustaz.